Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada kesempatan ini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan dan masih ada kemauan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita nanti akan mendengarkan sebahagian akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukur, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama kita tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kami, kami patut bersyukur atas kemurahan yang Tuhan masih berikan pada kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, dan kami mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan mendengarkan akan sebahagian firman-Mu. Biar firman-Mu ada di dalam kehidupan kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasai bibir, mulut kami dan hati kami Tuhan, agar kami dapat menaikkan pujian ini dengan benar di hadapan-Mu dan membawa dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami sekalian dengan kuat kuasa yang dari Roh Kudus Tuhan. Baik kami para pemain musik maupun singer leader Tuhan, satukan hati kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan, kami tengking. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Biar terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau berhadirat di atas pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada kita, dan Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap percaya, pasti Tuhan akan memberikan keselamatan hari ini dan keselamatan yang akan datang. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Haleluya. Terang dan keselamatanku, kepada siapa ku harus takut. Benteng yang kuat tempatku berlindung, yang mempelai pria penyelamatku. Kita ulang dari atas, haleluya. Terang dan keselamatanku, kepada siapa ku harus takut. Benteng yang kuat tempatku berlindung, Dia mempelai pria penyelamatku. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, Tuhan terang dan keselamatanku. Soraklah haleluya, 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 Tuhan terang keselamatanku. Kita ulang lagi dari atas, haleluya. Tuhanlah terang dan keselamatanku, haleluya. Kepada siapa ku harus takut. Benteng yang kuat tempatku berlindung, Dia mempelai pria penyelamatku. Soraklah haleluya, haleluya, Tuhan terang dan keselamatanku. Soraklah haleluya,
Tuhan terang, Tuhan terang, Tuhan terang, Tuhan terang keselamatanku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pengakuan yang tulus dari mulut kita dan hati kita bahwa Tuhan adalah terang dan memberikan keselamatan kepada kita. Kita tidak usah takut situasi dunia yang tidak menentukan, situasi dunia yang perang. Tapi kami percaya bahwa mukjizat itu tetap ada dan mukjizat itu nyata. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan naikkan pujian. Mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Setiap kami mendengarkan firman-Mu, maka kuasa-Mu akan bekerja dalam hidup kami untuk menyucikan, mengubahkan kami, untuk menolong kami, untuk menyempurnakan kami semua, sampai kami layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu,
Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-18, Kitab Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Babel tidak akan bangkit lagi, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara tidak ada, cahaya tidak ada, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ini keadaan Babel atau dunia. Babel tanpa bunyi, tanpa suara, termasuk suara sangkakala. Babel tanpa bunyi, tanpa suara, sampai tanpa suara sangkakala. Berarti tanpa firman pengajaran bunyi sangkakala itu, tanpa firman pengajaran, ya, tanpa firman pengajaran yang benar, itu Babel, ya, tanpa firman pengajaran yang benar, tanpa bunyi sangkakala, tanpa firman pengajaran benar, sama dengan tanpa tumim, ya, tanpa tumim, pedang itu tumim, tanpa firman pengajaran benar, tanpa pedang firman, tanpa tumim itu. Kemudian tanpa cahaya, tanpa terang, sama dengan tanpa Roh Kudus. Tanpa urim sama dengan tanpa urim, tanpa Roh Kudus sama dengan tanpa urim. Jadi kalau digabung, urim tumim itu miliknya imam besar. Berarti dalam Keluaran 28:30, Keluaran 28 ayat yang ke-30, saudara, Keluaran 28 ayat yang ke-30 itu tanpa urim dan tumim, berarti tanpa pelayanan imam besar. Dan di dalam tutup dada pendamaian, pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh urim dan tumim, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi tanpa urim dan tumim sama dengan tanpa pelayanan imam besar. Tanpa pelayanan imam besar sama dengan tanpa penyucian.
Nah, itulah keadaan Babel, dunia. Tanpa bunyi suara, terutama suara sangkakala, itu berarti tanpa firman pengajaran benar, tanpa pedang firman, tanpa tumim, tanpa cahaya terang, tanpa Roh Kudus, tanpa urim. Berarti Babel atau dunia tanpa pelayanan imam besar, tanpa penyucian, sehingga hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa, bahkan enjoy, terikat dalam dosa-dosa sampai puncak dosa, atau mengasihi, enjoy, terikat, mengasihi dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga binasa selama-lamanya. Sehingga binasa selamanya. Bukan cuma berbuat dosa, tapi enjoy sudah. Tidak rasa salah itu, enjoy, terikat, mengasihi dosa sampai puncak dosa, sehingga binasa untuk selama-lamanya. Tenggelam di lautan api belerang selama-lamanya. Binasa selamanya sama dengan tenggelam di lautan api belerang selama-lamanya. Puji Tuhan. Akibatnya, saudara, nah, di ayat 24 itu, akibatnya di ayat yang ke-24, akibatnya, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Nah, ini saudara. Jadi akibatnya pertama, membunuh nabi-nabi, sama dengan kebencian kepada hamba Tuhan. Nabi itu membawa firman nubuat. Kebencian kepada hamba Tuhan, rasa tidak suka sampai kebencian tanpa alasan, begitu bagus. Membunuh nabi-nabi artinya, rasa tidak suka sampai kebencian tanpa alasan kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membawa firman pengajaran yang benar. Nah, membawa pada firman pengajaran yang benar. Itu saudara, hati-hati. Ini kebenciannya, membunuh nabi. Sama dengan juga kebencian pada firman pengajaran benar. Kebencian pada orangnya yang membawa pengajaran benar, sama dengan kebencian pada firman pengajaran benar, sampai kalau diteruskan kebencian, pembunuhan massal saat antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Pembunuhan massal saat antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Yang kedua, saudara, Babel akan ditenggelamkan. Babel akan ditenggelamkan, ayat 21, dan tidak ditemukan lagi. Babel akan ditenggelamkan dan tidak ditemukan lagi. Binasa selama-lamanya. Binasa selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, nah, itu Babel. Nah, hati-hati. Oleh sebab itu, kita harus menjadi, ya ini, jadi Babel tanpa firman, tanpa Roh Kudus, tanpa penyucian, tanpa pelayanan imam besar, sampai membunuh nabi, membunuh orang-orang Kristen itu, sampai tenggelam dan tidak muncul lagi, binasa selamanya. Oleh sebab itu kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang selalu mengalami pelayanan imam besar. Kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang selalu mengalami pelayanan imam besar, sama dengan mengalami pekerjaan urim dan tumim, selalu mengalami pekerjaan urim dan tumim yang selalu menyucikan kita sampai sempurna seperti Yesus. Saya ulang, jadi kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja yang selalu mengalami pelayanan imam besar, selalu mengalami pekerjaan urim tumim yang selalu menyucikan kita sampai sempurna seperti itu. Menjadi mempelai wanita surga yang siap masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Yerusalem baru, kota 4 persegi yang kekal selama-lamanya. Tutup dada itu 4 persegi. Jadi itulah kota Yerusalem baru, 4 persegi yang kekal selama-lamanya. Nah, ayo imam dan raja, hamba Tuhan pelayan harus mengalami pelayanan imam besar, pekerjaan urim dan tumim, supaya tidak menjadi Babel, tidak membangun Babel, tidak menjadi sama dengan Babel, tidak binasa. Harus mengalami pelayanan imam besar.
mengalami pekerjaan Urim dan Tumim. Proses pekerjaan Urim dan Tumim. Proses pekerjaan Urim dan Tumim dalam kehidupan kita. 1 Samuel 14 ayat 40 sampai 1 Samuel pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-40 sampai 45. 40 sampai 45. Lalu berkatalah Saul 40. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi di antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepada yang katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan engkau harus mati. Tapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Nah ini jadi penyucian Urim dan Tumim. Untuk yang pertama proses pekerjaan Urim Tumim. Urim dan Tumim menyatakan dosa yang sekecil-kecilnya. Nah itu. Jadi Saul bersumpah, jangan makan apa-apa sepanjang hari ini. Siapa yang makan ya akan dibunuh, itu sudah ya mati, harus mati. Nah, kemudian Yonatan merasai sedikit madu, tapi dia menang. Nah, semuanya sudah ya menang, memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu dia dibela rakyat. Jadi Urim dan Tumim menyatakan dosa yang sekecil-kecilnya, yang sering kita anggap tidak berarti. Nah, tidak berarti. Ya, nah itu banyak dosa-dosa kecil yang dianggap tidak berarti, dusta, ya ada apa-apa itu, tidak apa-apa, nah, begitu dianggap tidak berarti. Tetapi Urim dan Tumim mendorong Yonatan dulu, mendorong kita untuk mengaku dosa dengan tuntas. Urim dan Tumim, tetapi ya banyak orang meremehkan dosa yang kecil itu, tetapi Urim dan Tumim mendorong Yonatan, mendorong kita untuk mengaku dosa dengan tuntas. Artinya kita mengaku saya yang salah. Jangan mungkin saya salah. Saya yang salah, pasti saya salah. Yonatan, aku yang makan madu sedikit, aku yang salah. Kemudian mengaku sejujur-jujurnya dan mengaku dosa, dengan berani menanggung resiko apa. Aku siap mati. Karena Saul bilang kalau makan sebelum selesai semuanya mati, siap mati. Menanggung resiko, berani menanggung resiko apa. Itu mengaku dosa dengan tuntas, mengaku dosa sampai yakin saya yang salah, sejujur-jujurnya, tidak ditambah tidak dikurang, dan juga berani menanggung resiko apapun. Nah kalau kita berani mengaku dosa dengan tuntas, darah Yesus bekerja. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9 saja, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi kita hidup di dalam jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil
sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, mengampuni, dan dua, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jika kita mengaku dosa kita dengan tuntas, maka darah Yesus aktif untuk ayat 9, mengampuni segala dosa kita sampai tidak ada bekasnya lagi. Mengampuni segala dosa kita sampai tidak ada bekasnya lagi, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Nah itu sebab semua dosa sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Mengampuni segala dosa kita sampai tidak ada bekasnya lagi, seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Sebab segala dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Pertama. Kedua, menyucikan kita dari segala kejahatan, segala dosa. Mencabut, darah Yesus sanggup mencabut segala akar dosa sehingga tidak tumbuh lagi. Dan menyucikan dari segala dosa sama dengan darah Yesus sanggup mencabut semua akar dosa sehingga kita tidak tumbuh lagi, dosa tidak tumbuh lagi, kita tidak berbuat dosa lagi, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, maka sehelai rambut pun tidak jatuh. Sehelai rambut pun, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka sehelai rambut pun tidak jatuh. Tidak jatuh, sama dengan selamat. Sehelai rambut pun tidak jatuh, sama dengan selamat. Tidak dihukum, dibebaskan dari hukuman, selamat. Sehelai rambut tidak jatuh sama dengan selamat, sama dengan dibebaskan dari hukuman. Dan kita mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan secara ajaib di padang gurun dunia. Kita mengalami perlindungan, pemeliharaan. Sehelai rambut tidak jatuh, nah, itu selamat, tidak dihukum, dan kita mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib di padang gurun dunia yang tandus. Sekalipun kita tidak berdaya, sehelai rambut tidak berdaya, tidak berharga. Sekalipun kita tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tidak berharga, Tuhan yang melindungi, memelihara kita di padang gurun dunia yang tandus. Sekalipun kita tidak berdaya, tidak berharga, tidak bisa apa-apa. Itu yang pertama. Puji Tuhan. Nah ini saudara, penyucian Urim Tumim terhadap dosa-dosa yang kecil yang dianggap tidak berarti, tidak apa-apa. Harus Urim dan Tumim mendorong kita mengaku dosa secara tuntas. Yakin saya yang salah, bukan ya kalau saya salah ya bukan, saya yang salah. Jujur, tidak ditambah dikurangi. Saya yang salah dan jujur, saudara. Berani menanggung risiko, apapun risikonya, mau dipecat, mau terserah, berani menanggung risiko. Nah saat itu darah Yesus aktif 2 kali, mengampuni, tidak berbekas seperti tidak pernah berbuat dosa, tapi sering mengulang lagi. Makanya darah Yesus mencabut akar dosa, nah, sehingga dosa tidak tumbuh lagi, kita tidak berbuat dosa lagi, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Sehelai rambut tidak jatuh, selamat, tidak dihukum, kita dilindungi, dipelihara oleh Tuhan secara ajaib di padang gurun dunia yang tidak bisa menabur dan menuai, secara ajaib sampai sekalipun kita tidak berdaya apa-apa. 2 Nehemia 7 ayat 64 sampai 65. Nehemia 7 64 sampai 65. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam, tidak tahir untuk menjadi imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Nah ini, jadi yang kedua penyucian, saudara. Yang pertama tadi, saudara, penyucian Urim dan Tumim untuk menyatakan dosa, pekerjaan Urim Tumim untuk menyatakan dosa yang sekecil-kecil dan seringkali dianggap tidak berarti, itu harus diselesaikan dengan Urim dan Tumim. Kedua, penyucian Urim Tumim adalah penyucian kepada seorang imam, penyucian kepada seorang imam supaya penyucian kepada seorang imam
supaya tahbisannya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah itu penyucian kepada seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, itu perlu pedang firman, supaya tahbisannya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saja, apa yang harus disucikan? 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20, saja, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, 20 sampai 24. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, emas perak. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari dan yang bodoh, ya, hindari hal yang dicari dan yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat nuntun orang yang suka melawan, dan seterusnya. Jadi ini ada 2 macam hamba Tuhan. Pertama, ini Urim Tumim menyucikan hamba Tuhan supaya tahbisannya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada 2 macam hamba Tuhan. A, seperti kayu, tanah, rumput. Itu seperti kayu, tanah, rumput, itu hamba Tuhan. Ya, hati-hati. Ini yaitu hanya menonjolkan perkara jasmani. Kayu, tanah, rumput, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya menonjolkan perkara jasmani, hanya mengutamakan kuantitas, hanya mengutamakan kuantitas. Nah itu, ya. Nanti kalau dibakar tidak kuat, tidak tahan uji, sampai terbakar habis. Nah ini hamba Tuhan seperti kayu, tanah, rumput, hanya menonjolkan perkara jasmani. Nah itu hanya mencari perkara jasmani, menonjolkan dan mencari perkara jasmani, hanya mengutamakan kuantitas, jumlah, ya itu, dan tidak tahan uji, terbakar habis. Artinya harus masuk aniaya antikris selama 3,5 tahun. Itu istilah terbakar habis, dan harus masuk aniaya antikris 3,5 tahun. Ya, Tuhan tolong. B, hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti perak, emas, permata. Perak, emas, permata. Emas, perak, pasangannya permata. Artinya mengutamakan kualitas, yaitu penyucian oleh Urim dan Tumim. Mengutamakan kualitas sidang jemaat, yaitu penyucian oleh Urim dan Tumim. Pedang firman, yang diutamakan adalah pedang firman, firman pengajaran benar. Itu sama, ya. Jadi mengutamakan kualitas, sehingga sidang jemaat mengalami penyucian oleh Urim dan Tumim, sama dengan mengutamakan firman pengajaran yang benar, menonjolkan firman pengajaran benar. Melayani Tuhan dalam kesucian, melayani Tuhan dalam kesucian sehingga tahan uji. Melayani Tuhan dalam kesucian sehingga tahan uji, tahan uji. Semakin diuji semakin suci, semakin diuji semakin suci, semakin suci sampai satu waktu sempurna, murni, sempurna, murni, sampai menjadi permata di Yerusalem baru. Semakin diuji semakin suci atau murni, semakin suci, murni, sampai satu waktu sempurna, menjadi sempurna, menjadi permata, batu permata di Yerusalem yang baru. Nah ini 2 macam hamba Tuhan. Hati-hati, ya, merasa hebat, banyak, kuantitasnya banyak, tapi seringkali tanpa penyucian, tidak tahan uji, terbakar.
Dalam pencobaan tidak tahan uji, sampai antikris tidak tahan uji juga menyembah antikris. Nah itu. Yang kedua, hamba Tuhan perak emas. Nah ini hamba Tuhan mengutamakan penyucian, mengutamakan pengajaran benar, sehingga tahan uji. Kalau suci tahan uji, lebih suci lebih tahan uji. Begitu saudara. Saat ujian datang lebih suci, diuji lagi lebih suci sampai sempurna seperti Yesus menjadi permata di Yerusalem. Apa yang harus disucikan? Apa yang harus disucikan? Tadi ayat 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 23. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Hindarilah soal yang dicari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa semua itu menimbulkan pertengkaran. Ini apa yang disucikan. Pertama, kita harus disucikan dari nafsu orang muda. Disucikan dari nafsu orang muda, yaitu daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Nafsu orang muda itu adalah daging dengan segala keinginan hawa nafsunya yang mendorong kita hanya berbuat jahat, kikir serakah, jahat, najis, makan minum, kawin mengawinkan, pahit, iri hati, kebencian tanpa alasan. Itu. Nah ini penyucian dari nafsu orang muda, saudara, yaitu daging dengan segala keinginan hawa nafsunya yang mendorong kita untuk berbuat jahat, keinginan akan uang, kikir, serakah, kemudian kenajisan, dosa makan minum, kawin mengawinkan, dan dosa kepahitan, iri hati, benci tanpa alasan, dendam, dan lain-lain. Itu semua. Kedua, disucikan dari dosa pertengkaran. Nah itu, jangan bertengkar hamba Tuhan. Disucikan dari dosa pertengkaran. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Orang suka bertengkar tidak boleh jadi hamba Tuhan. Itu saja. Jadi disucikan dari dosa pertengkaran. Saja. Itu. Kenapa bertengkar? Karena menggunakan kebenaran diri sendiri. Nah itu saja, menggunakan kebenaran diri sendiri. Kenapa bertengkar? Karena menggunakan kebenaran diri sendiri. Itu yaitu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, saling menyalahkan, menyalahkan orang benar. Nah itu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, orang benar itu disalahkan. Ya terjadi pertengkaran. Nah itu saja. Nah, lewat Urim dan Tumim. Nah, kalau disucikan Urim Tumim, lewat Urim dan Tumim kita didorong untuk berdamai. Untuk berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Nah, saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh dosa. Kita hidup benar. Nah, itu yang salah jadi benar, yang benar tambah benar. Itu Urim dan Tumim. Kalau Urim Tumim bekerja, mendorong kita untuk berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Nah, sehingga darah Yesus membasuh dosa kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Yang salah jadi benar, yang benar tambah benar. Itu pekerjaan Urim Tumim. Kalau tanpa Urim Tumim, kebenaran sendiri, nah, saudara, yang salah tambah salah. Nah, itu saudara, yang salah tambah hancur. Itu saudara, nah, Tuhan tolong kita semua. Ini saling mengampuni, sehingga bisa saling membantu, saling menolong. Kalau sudah saling mengaku, saling mengampuni dosa, sudah bisa saling menolong. Saling menolong. Sehingga saling menolong, saling menyatu, dan kita bisa melayani Tuhan dengan tadi itu, keadilan. Nah, kalau sudah saling mengaku, saling mengampuni, saling menolong, saling menyatu, maka kita bisa melayani Tuhan dengan kesetiaan. Dengan kesetiaan. Saudara, melayani Tuhan dengan kesetiaan. Dengan keadilan ya. Mulai dengan keadilan. Dengan keadilan. Tidak memihak. Hanya memihak Tuhan. Hanya memihak pengajaran benar, adil. Hanya memihak Tuhan, memihak firman pengajaran benar. Kemudian setia, kesetiaan, ya setia, tidak malas, ya kasih, nah, itu saling mengasihi,
damai, dan juga hati yang murni. Hati yang murni. Nah, itu 5 itu. Melayani dengan hati yang murni. Nah, itu hati yang suci. Tidak ada jahat, tidak ada najis, tidak ada pahit. Itu hati yang murni. Ya, suci sampai kedalaman hati. Tidak ada jahat, tidak ada najis, tidak ada pahit. Nah, sehingga kita bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti perak dan emas. Kita bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti perak dan emas yang dipakai dalam pekerjaan mulia, pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah itu, ingat pembangunan tabernakel itu membawa perak, emas untuk dibangun menjadi tabernakel. Kalau kita menjadi hamba Tuhan seperti perak emas, melayani dengan keadilan, kesetiaan, kasih, damai, hati yang murni, suci, kesucian. Nah, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti perak dan emas yang dipakai dalam pekerjaan mulia, sama dengan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, puji Tuhan. Hagai 2 ayat 9. Sampai menjadi milik Tuhan, sampai menjadi mempelai wanita surga yang sempurna, milik Tuhan selama-lamanya. Hagai 2 ayat 9. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna, sampai kita menjadi sempurna seperti Yesus mempelai wanita surga, yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Adalah milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ini penyucian imam yang kedua. Pertama, penyucian Urim Tumim menunjukkan dosa yang kecil yang sering dianggap tidak apa-apa, itu tidak berarti, harus disucikan. Pengakuan tuntas, sehingga sekalipun hidup sehelai rambut, kalau hidup benar, oh betul-betul sudah ya, dilindungi, dipelihara, selamat, tidak dihukum, tidak binasa, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan sekalipun tak berdaya apa-apa. Nah, itu pertama. Kedua, penyucian imam. Nah, biar imam dan raja pelayanannya tak bisanya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, 2 macam imam raja, seperti kayu, rumput, tanah. Ini hanya perhatikan perkara jasmani itu. Nah, itu tidak tahan uji, terbakar. Itu saja. Yang kedua, seperti perak, emas, permata. Nah, ini yang menonjolkan perkara rohani, menonjolkan firman, pengajaran, kualitas. Nah, kita disucikan, kita tahan uji. Semakin diuji, semakin murni, sampai jadi emas, perak murni, sampai batu permata di Yerusalem baru. Nah, itu. Apa yang harus disucikan dari imam dan raja ini? Yang pertama yaitu dosa nafsu orang muda, itu dosa makan minum, kawin mengawinkan, itu saudara, dan dosa bertengkar kebenaran sendiri. Ya, biar lewat Urim Tumim kita saling mengaku, saling melayani, saling mengaku, saling menolong, saudara, sampai bisa saling menyatu, akhirnya bisa melayani dengan 5 hal itu. Dengan tidak memihak, adil, dengan kesetiaan, kasih, damai, hati nurani. Ini pelayan Tuhan bagaikan perak, emas yang dipakai dalam pembangunan tubuh, dipakai pekerjaan mulia, pembangunan tubuh Kristus sempurna, sampai menjadi mempelai wanita yang sempurna, emas, perak secara rohani. Itulah kepunyaan Tuhan, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, sehingga dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita tetap hidup, ya, sampai hidup kekal bersama Tuhan. Itu emas perak rohani, tidak bisa diganggu gugat apapun juga, ya. Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, terakhir, yang ketiga, Urim Tumim bagaimana ini menyucikan apa? Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 3.
Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah ini saja. Dan seterusnya, istrinya juga dusta, sepakat dalam dusta, mati. 1 jam kemudian mati juga istri. Nah itu saja. Ini artinya Urim Tumim menyucikan gereja Tuhan kita dari ikatan yang terakhir. Ikatan terakhir dari gereja Tuhan, yaitu cinta akan uang. Sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama tanpa kasih. Urim Tumim menyucikan gereja Tuhan kita semua dari ikatan akan uang. Ikatan terakhir, ikatan akan uang, keinginan akan uang, cinta uang, sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama tanpa kasih. Nah, tanpa kasih tidak kekal binasa. Tanpa kasih tidak kekal binasa. Itu orang yang terikat akan uang. Tanpa kasih sama dengan tidak kekal binasa selamanya. Prakteknya cinta uang ini 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sudah ya, mari. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita. Jadi prakteknya pertama, apa itu orang yang cinta uang? Nah, ini saudara, keinginan terikat oleh keinginan akan uang, cinta uang, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa mengasihi sesama tanpa kasih. Prakteknya meninggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mencari uang. Meninggalkan ibadah pelayanan hanya untuk mencari uang. Atau sebaliknya, beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari uang. Beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari uang. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bekerja itu mencari uang dengan menghalalkan segala cara, dengan cara tidak halal, begitu. Mencari uang dengan cara tidak halal itu berburu. Berburu uang dengan cara tidak halal, tidak benar, tidak sesuai iman, tidak sesuai firman pengajaran yang benar, berjudi dan seterusnya. Kemudian 3, kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Ya, sering diterangkan ini, kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, untuk sesama tidak mengasihi sesama yang butuh. Yaitu serakah, mencuri milik Tuhan. Mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Nah, maka kita akan tenggelam. Itu menenggelamkan tadi ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, karena 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, saudara, ayat yang ke-10, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Ayat 9, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keruntuhan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini jadi tenggelam, maka kehidupan itu tenggelam dalam dosa Babel dan tenggelam dalam api neraka, lautan api belerang selama-lamanya. Nah ini saudara, Urim Tumim menyucikan ikatan terakhir
dari gereja Tuhan. Cinta akan uang. Hati-hati ya, prakteknya sudah tahu semuanya. Tuhan tolong, itu yang menenggelamkan kita dalam dosa Babel sampai tenggelam dalam lautan api belerang, binasa selamanya. Ah, ini penyucian Urim Tumim. Penyucian, kita butuh penyucian Urim dan Tumim. Saudara, penyucian Urim dan Tumim. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-33, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan pada kamu bagian-bagian ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman kasih karunia itu Urim dan Tumim. Ya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini, saudara, jadi penyucian oleh Urim Tumim membuat kita terlepas dari keinginan akan uang. Penyucian Urim Tumim, pedang firman, membuat kita terlepas dari keinginan akan uang sehingga kita bisa mengaku lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita mengaku lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi kepada Tuhan lebih dari semua. Kita bisa menyerahkan, memberikan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa menyembah Tuhan, percaya dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, hanya mengulurkan tangan iman kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan belas kasih, tangan kuasa, tangan belas kasih dan tangan kuasanya kepada kita sehingga terjadi mujizat-mujizat dalam gereja Tuhan. Nah itu, mulai dengan lebih bahagia memberi dari menerima, berikan yang jasmani dulu. Sampai satu waktu kita bisa memberikan seluruh hidup, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, sama dengan menyembah Tuhan, sama dengan percaya, mempercayakan seluruh hidup hanya kepada Tuhan, sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, tangan iman, percaya, dan Tuhan ulurkan tangan belas kasih dan kuasanya, tangan kemurahan dan kuasanya kepada kita sehingga mujizat terjadi. Gereja Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Ya, itu contoh dan hasilnya. Markus 5 25 sampai 29. Markus 5 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan gereja Tuhan. Perempuan gambaran gereja Tuhan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Penyerahan. Sudah ke tabib, akhirnya dia akhirnya berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Penyerahan sepenuh. Ini menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya, memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan, mengulurkan tangan, menjamah tangan iman. Tuhan ulurkan tangan belas kasih dan kuasanya, terjadi seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Puji Tuhan. Saudara, jadi ini mujizat terjadi, yaitu kesembuhan perempuan pendarahan 12 tahun dengan berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh, aku akan sembuh. Nah ini penyembuhan perempuan pendarahan 12 tahun. Ya, asal ku jamah, dengan berkata asal ku jamah jubahnya
aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Puji Tuhan. Saudara, ini sembuh penyakit tubuh yang mustahil sembuh. Nah, mari kita berseru pada Tuhan. Yang sakit sudah tidak bisa lagi, sudah kemana-mana, berseru pada Tuhan, menyembah Tuhan. Biar belas kasih kuasanya dinyatakan di tengah kita sekalian. Penyakit tubuh yang mustahil. Kesembuhan juga, pendarahan itu pembuluh darahnya pecah sehingga darah keluar pecah-pecah. Nah itu, saudara. Jadi 12 itu persekutuan. Terjadi perpecahan-perpecahan, kesembuhan dari perpecahan-perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam penggembalaan, perpecahan dalam fellowship, dalam persekutuan, sehingga kembali, saudara, rumah tangga, nikah dan buah nikah menjadi satu kesatuan lagi, satu kesatuan bahagia. Penggembalaan menjadi satu kesatuan, persekutuan tuh angka 12. Dan saudaraku, kita masuk persekutuan tubuh Kristus yang benar dan sempurna, yang benar dan sempurna, tidak pecah belah. Kita masuk, kita melayani pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang benar sampai sempurna seperti Yesus. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Sakit 12 tahun itu, stres itu juga, aku merasa ya terjadi stres, kegoncangan jiwa. Akhirnya menjadi tenang, damai sejahtera, bahagia. Stres, kegoncangan jiwa menjadi damai sejahtera, enak dan ringan, menjadi bahagia di dalam Tuhan. Jamah Tuhan, kita menjamah Tuhan, kita percaya, menjamah dengan tangan iman, percaya, maka tangan kuasa, belas kasih, tangan kuasa Tuhan akan diulurkan, mujizat pasti terjadi. Kemudian juga Yohanes 11 ayat 39. Yohanes 11 ayat 39 itu Marta menghadapi Lazarus mati 4 hari. Marta ini juga bicara perempuan gereja Tuhan, bagaikan menghadapi Lazarus mati 4 hari. Lazarus mati 4 hari, itulah kemustahilan menjadi tidak mustahil. Kemustahilan, kegagalan, kebusukan, itu Lazarus mati 4 hari. Kemustahilan, kegagalan, kebusukan, kehancuran, itu semua. Ini yang dihadapi gereja Tuhan, terutama kaum muda. Marta pemuda, pemudi, itu dihadapi gereja Tuhan. Nah, tadi orang-orang tua menghadapi penyakit, saudara, Tuhan tolong semuanya. Jadi ini menghadapi Lazarus mati 4 hari. Nah, ayat 39, jadi kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan jika engkau percaya, mempercayakan diri, menyerah sepenuh, akan melihat kemuliaan Tuhan. Ini yang ditunggu. Saat kita menghadapi kemustahilan, kegagalan, kebusukan, kehancuran, yang ditunggu oleh Tuhan adalah penyerahan sepenuh. Kita hanya percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara, hanya saudara mengulurkan tangan iman kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Maka Tuhan ulurkan tangan belas kasih kuasanya, mujizat terjadi. Mustahil menjadi tidak mustahil, gagal menjadi berhasil, indah, busuk jadi harum, kehancuran menjadi baik. Apa saja yang hancur, ekonomi, rumah tangga, apa semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Dan jika Yesus datang kedua kali, maka tangan belas kasih dan kuasanya sanggup mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Babel turun, kita naik. Menyambut kedatangannya, naik ke awan-awan yang permai.
Masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Lawannya Babel adalah Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Jangan sampai seperti Babel, tidak ada suara, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Wah, sudah. Hanya berbuat dosa, enjoy sampai masuk Babel, sampai tenggelam. Sampai tenggelam. Saudara, ayo kita buka hati, buka pikiran, sungguh-sungguh untuk menerima firman, urapan Roh Kudus, sampai kita bisa mengulurkan tangan. Pekerjaan Urim dan Tumim, firman Roh Kudus, Urim Tumim, dosa yang kecil bisa diselesaikan, mengaku dengan tuntas, selamat, selai rambut selamat. Saudara, itu selamat dan diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sekalipun tak berdaya. Itu yang kedua, penyucian imam sampai berkenan kepada Tuhan. Saudara, jauhi nafsu orang muda, jauhi bertengkar, semuanya bisa melayani dengan 5. Itu keadilan, kesetiaan, kasih, damai, dan murni, kemurnian. Semua itu emas perak dipakai dalam pembangunan tubuh, pekerjaan mulia, sampai menjadi milik Tuhan selamanya, kepunyaan. Tidak bisa diganggu gugat apapun, sehingga dimanapun, kapanpun, situasi apapun bisa hidup oleh kemurahan Tuhan sampai hidup kekal selamanya. Yang ketiga, penyucian ikatan terakhir, keinginan akan uang. Nah, itu membuat kacau betul. Sudah hancur semua karena keinginan akan uang, tenggelam semuanya, sudah binasa. Tapi kalau kita disucikan, lebih bahagia memberi daripada memberi. Sampai memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya, mempercayakan diri, mengulurkan tangan iman, dia ulurkan tangan belas kasih kuasanya, dan mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Serahkan semua kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi tadi, mujizat itu nyata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Mari kita akan menerima perjamuan suci, siapkan perjamuan suci. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tak terbatas kuasamu Tuhan. 43. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan ukur, tundukkan kepala, tutup mata. Percaya, yakin, mempercayakan diri. Kekuatan tidak seberapa sehelai rambut, kekuatan Tuhan menolong. Ketika sekali lagi ada yang mengangkat dua tangan, percaya, mempercayakan hidup pada Tuhan. Percaya, yakin, jangan bimbang, ragu. Serahkan semua kepada Dia yang mustahil, yang gagal, yang hancur, yang busuk semua. Ketika sekali lagi, ketika sampai yakin. Haleluya, haleluya. Oh
haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami bahagia di tengah penderitaan kami. Kami yakin kuasa-Mu, belas kasih-Mu bekerja Tuhan. Oh haleluya. Masih ada harapan baru bagi kami Tuhan, haleluya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang busuk jadi harum, yang hancur jadi baik Tuhan, haleluya. Yang gagal berhasil indah Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, haleluya, haleluya. Yang sakit jadi sembuh Tuhan, haleluya. Nikah rumah tangga yang berantakan jadi baik kembali Tuhan, haleluya. Engkau tolong kami semua, kuasa-Mu nyata sampai sempurna seperti Engkau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai sempurna, sampai di Yerusalem baru kekal selama-lamanya, tidak ikut Babel yang binasa selamanya. Terima kasih, turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disediakan diberkati menjadi darah Kristus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan, belas kasih tangan, kuasa Tuhan sanggup melakukan apa saja bagi kami, mustahil menjadi tidak mustahil, dan lain-lain, sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, dipersiapkan perjamuan suci, kurnya saja, mari, haleluya, puji Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bangkit berdiri denganku, letakkan di dada. Ada kuasa dalam perjamuan suci. Belas kasih Tuhan, mujizat Tuhan, asal percaya. Angkat tubuh jadi tangankan ketika yakin. Haleluya, haleluya. Hamba yakin, kami yakin dalam perjamuan suci ada kuasa belas kasih Tuhan yang tak terbatas, yang tak berubah, yang tak tersembunyi. Saatnya kami mengalami kuasa-Mu, belas kasih-Mu Tuhan. Oh, keluarga kami mengalami Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan, belas kasih kuasa Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, bisa melakukan apa saja bagi kita semuanya. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada keluarga
Ada nama-nama disebut, boleh disebut dengan percaya kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai. Adakah keluarga kita di sana semua? Doakan. Mana suami, mana istri, mana anak, mana orang tua, mana cucu. Ayo doakan semua, jangan ketinggalan. Sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem baru. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 Yesus, haleluya. Jangan ada yang terpisah di antara kami sekeluarga Tuhan, haleluya. Jangan ada yang terpisah dari sidang jemaat Tuhan, haleluya. Semua mendapat kemurahan Tuhan, haleluya. Bukan masuk Babel tapi masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Oh haleluya. Peganglah kami dengan tangan belas kasih kuasa-Mu Tuhan, sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasau, haleluya, haleluya. Kuatkan kami semua mengikut melayani-Mu dengan benar Tuhan, sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan Tuhan, tolong sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala, tolong juga, dan Ibu Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bukakan firman urapi selalu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang tuai dalam pengajaran-Mu di sana. Terima kasih, berkati semua gembala sidang jemaat dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat rumah tangga, supaya merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada ucapan syukur selalu, ada kesaksian-kesaksian hidup dari mereka semua sampai kesempurnaan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Semua masalah, penyakit dan lain sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah ditolong oleh kuasa Yesus. Semuanya menjadi, oh Tuhan, bahagia di dalam Tuhan, sembuh, sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek. In His name